warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Nandar. Siap, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mulai nih Pak Nandar nih. Yap. Kita mesti ngomong-ngomong untuk apa? Jadi apa? Penanda kita ini ada. Menjadi penanda kita ini ada dan penanda kita ini pernah bicara di dalam satu masa tertentu lah. Mungkin sekarang ya biasa saja lah, tapi kalau kita ketemu 10 tahun ke depan kan sepertinya akan ada gambar masih sama nggak NU gitu. Oke Pak Nandar, nah saya ini seneng sama Pak Nandar ini. Kita ini apa selalu pikirannya masih 20 tahun yang lalu ya. Masih 20 tahun yang lalu. Masih sepedaan pagi-pagi nyari pecel si Kholil ya. Si Kholil itu aduh tiap hari makan pecel gitu sampai sekarang masih begitu masih, juga iya. Masih pecel juga tiap hari. Oke Pak Nandar, terima kasih Pak Nandar Kembali, terima kasih. Jadi kita mulai saja Pak Nandar. Jadi kita akan bicara soal tema tantangan pendidikan NU. Apa yang mulai dengan statement pertama, apa yang mesti kita lihat nih Pak Nandar, pendidikan kita ini di dalam gambar besarnya NU ini on the track di dalam mengejar tantangan, apa sebenarnya kita masih ya apa terseok gitu tidak dalam rel, kadang-kadang masuk kadang keluar lagi gitu. Gimana nih Pak Nandar nih? Kalau lihat hal yang umum kan misalnya begini, ini kelompok sebelah itu sudah apa penetrasinya apa membanggakan ya. Kalau kita jadi mereka, penetrasinya membanggakan. Perang-perang pendidikan kota itu kita kalah kan ya, kelihatan ya Bung ya. Bener ya? Kalah juga kita ya. Yang bermutu-mutu itu kan milik mereka ya. Iya. Ini kok ragu-ragu ini kayaknya takut kritik gimana nih? Takut ini nanti kena karmanya kiai-kiai. Kualat nanti. Gimana Pak Nandar? Ngomong aja lah. Yang penting kan ini niat baik nih. Betul. Nanti dilindungi oleh KR kualatnya. Ya. Tantangan pendidikan bagi NU ya. Jadi NU secara institusional maupun NU secara jamaah ya. Jamaah. Institusional itu artinya sebagai sebuah lembaga, NU Jam'iyah itu punya mandat dari warga, rakyat, people, jamaah Nahdliyin yang mempunyai banyak kepentingan soal basic need, kebutuhan hidup, baik itu kebutuhan kesehatan, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya, ditumpahkan biuk kepada jam'iyahnya ya, karena memang ada mandat dari warga NU kepada jam'iyahnya struktural. Di soal spesifik pada soal pendidikan itu bukan berarti saya khawatir kualat ya. Saya kira memang kualat ada, saya percaya. Tetapi gini, saya bicara di sini memang tidak bagian dari struktur yang ada di Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang ada di Jombang. Tapi mantan Dewan Pendidikan Jombang. Oh ya. Masa nggak tahu persoalannya? Ya kalau di struktur saya ada di Pergunu ya. Ada di Pergunu. Ya. Udah tahu lah persoalan ada di Pergunu ya. Nah, maka saya tidak bisa melihat langsung di dalam bagaimana proses perkembangan pendidikan itu dilakukan, karena sebenarnya yang lebih tepat bicara soal pendidikan di dalam rumah besar NU itu adalah lembaga khusus yang diberikan mandat secara resmi oleh PCNU menjadi khalifahnya NU di tingkatan
kabupaten itu LP Ma'arif NU atau Lembaga Pendidikan Ma'arif NU. Ya. Di Jombang ada 441 lembaga, mulai dari madrasah ibtidaiyah, SD, MTS, SMP, MA, SMA, SMK yang ada di dalam naungan binaan Ma'arif sampai hari ini. 441 di 306 desa kelurahan ini. Maknanya adalah secara kuantitatif sebenarnya kalau hanya berbasiskan data ya, secara lumayan, jumlah, secara kuantitatif sudah lumayan banyak gitu. Lepas apakah itu sampai hari ini itu just on the paper, jangan lepas lah. Secara kualitatif. oh Ini mau lari-lari aja ini. itu saya tidak tahu, saya tidak bisa justifikasi secara langsung karena saya pengamat di sini. Iya, ini pengamat kan. Tetapi ketika disambungkan dengan pertanyaannya Om Bung Hasim yang menyatakan bahwa ini tetangga di luar itu secara kuantitatif itu sudah nampak nih moncer-moncernya. Saya sih sekali lagi sebagai pengamat melihatnya tidak secara parsial ya. Oke, kalau memang tetangga di luar itu ada yang moncer karena memang mungkin secara kuantitatif jumlahnya itu mungkin bisa dibilang 10%-nya dari 441 itu. Nah, sehingga orang yang menilai itu lepas dari penilaian cara general, cara kafah, bahwa di tugas NU dalam ngomong soal pendidikan itu tidak hanya di sekolah tetapi di pondok pesantren. Ada dua pilihannya. Satu yang di dalam pondok pesantren itu dikawal langsung oleh lembaga pesantren yang namanya Rabithah Ma'ahid Indonesia atau RMI. Di Jombang itu ketuanya Gus Didin. Fatih. Itu kalau di pesantren. Di Jombang ada 124 pondok. Jumlah santrinya 41.870 sekian. Itu pondok. Itu secara struktural NU ada di depan bangunnya RMI. Kalau urusan sekolah maupun madrasah, jadi balik lagi loh. Kalau urusan sekolah maupun madrasah itu di bawahnya LP Ma'arif. Ya. Nah, yang masuk database itu ada 441 lembaga mulai dari SD sampai SMK. Ini saya potong nih Pak Nandar. Sebagai kepala sekolah, layanan penanggung jawab pendidikan di dalam konsep NU itu ini balik-balik lagi. Layanannya itu apakah sedang on the track menuju kepada kemajuan yang sedang harus diayai tantangan pendidikan itu. Misalnya layanannya berbasis kebutuhan-kebutuhan strategisnya, pemberdayaan gurunya atau apa gitu. Kalau ya kan nggak bisa juga kita dalam konsep teori yang berbeda kan, misalnya begini ya, besar kan jauh lebih besar bisa menggerakkan kan, mestinya begitu. Mestinya ya. Nah, kan tadi kan dibalik-balik ini gimana nih Pak? Nah, menurut saya memang itu yang menjadi penting untuk digarap ke depan. Sekali lagi posisi saya sebagai orang yang tidak terjun langsung di dalam dunia pendidikan LP Ma'arif secara structure, tetapi sebagai pelaksana di lapangan di sekolah, kepala sekolah ya. Nah, saya melihat memang ini dalam konteks lembaga saya pribadi misalnya, sumbangsih yang diberikan mungkin dari salah satu program yang dari atas nama LP Ma'arif itu mungkin setahun sekali dimati oleh siswa itu dalam bentuk ujian akhir madrasah Nahdlatul Ulama. Itu judul ujiannya UAMNU. Nah, di situ teman-teman atau siswa kami menerima soal-soal yang itu secara langsung menerima matangan dari LP Ma'arif itu ya. Lalu kemudian anak-anak yang mengerjakan. Nah, karena materi itu kami tidak diberikan day to day atau month by month atau year to year, maka 1 minggu sebelum ujian itu biasanya kami drilling anak-anak itu untuk NO-an. Untuk mempelajari menuju ujian itu ya. Nah, mestinya menurut saya adalah 3 garapan besar NU di soal agama, soal sosial, lalu kemudian soal di pendidikan. Ini mestinya tidak selesai kalau hanya dilakukan setahun sekali gitu. Yang namanya pendampingan, involvement, yang namanya advokasi itu ya harus secara sustain dilakukan, sehingga manfaat yang diterima oleh warga Nahdliyin baik itu di masyarakat maupun di pondok pesantren maupun di madrasah non pondok itu memang benar-benar
We are Nahdlatul Ulama. Ya. Nahnu min jumlati Nahdlatul Ulama. Nah. Ketika kamu ditanya, kamu Nahdlatul Ulama, lalu kemudian bagaimana soal kehidupan kamu sehari-hari, seberapa dekat kamu dengan ini, kebutuhan-kebutuhan apa kamu yang dijawab. Memang kebutuhan warga termasuk Nahdliyin itu tanggung jawab negara, tetapi NU sebagai lembaga besar itu menjadi fasilitator. Ya. Bagaimana kemudian Di dalam konsep pendidikan kan misalnya kita butuh peningkatan skill, ya kan, Bung? peningkatan skill itu di peningkatan kapasitas pendidik, gurunya. Peningkatan Tidak hanya itu pendidik. menurut saya. Maksudku selalu pecahan-pecahannya kan Oh, iya, misalnya betul, yang betul. mendekatkan kepada kebutuhan Harus. orang menjadi militan NU, militan kepada pendidikan NU Iya, di situ. iya, itu. Jadi ruh gerakan. Jadi tidak 1 tahun sekali gitu. Oh, iya. Ini kan menegaskan aja, Bung. Iya, kalau 1 tahun sekali itu kayak Idul Fitri lah. Iya. Idul Fitri aja diawali dengan puasa sebulan iya. sebelumnya. Nah, maka menurut saya adalah saya melihat misalnya Bung Hasim tadi ngomong bahwa ada 1-2 tetangga yang secara kualitas materi menu pendidikannya itu dianggap sebagai moncer. Saya melihat misalnya, mohon maaf ini, di dalam konteks Jombang itu ada 1, 2, 3, 4 sekolah yang dianggap bagian dari sekolah unggulan, sekolah model, yang dianggap pasar dari orang-orang yang high, menengah ke atas. Saya beberapa tahun yang lalu itu mencoba untuk diskusi dengan teman-teman, bisa nggak kemudian NU secara jamiah itu yang mengklaim bahwa di Jombang itu ada 80% warganya itu Nahdliyin. Kenapa nggak bisa mendirikan sekolah yang ini pasarnya A, ini pasarnya B, bukan mencoba untuk memisahkan antara kebutuhan si A dan B, tetapi Tuhan itu sengaja menciptakan makhluknya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan tidak pernah gagal mencipta, tetapi kita sebagai manusia itu harus memilah-milah sesuai dengan multiple intelligence, kecerdasan ganda. Orang ini pasarnya di sini, oh ini di sini, sehingga kita kumpul jadi satu. Itu sudah plok. Ini di IT, ini di ini. Ujungnya yang kelihatan moncer-moncer itu kita NU punya yang moncer juga, gitu maksudnya kan Pak Nandar. Saya berharap itu harus segera digagas sehingga waktu itulah ya. Iya. Jadi punya icon gitu loh. Jadi punya icon. Nyuwun jauh. Gus Bahak ketika pidato di mana-mana selalu klaim dan declare bahwa saya ini kiai. Kenapa saya diklaim kiai? Karena tidak ada jebolan mutakhrijin graduation from Islamic boarding school yang pasang plakat di depan rumahnya bahwa saya ahli kitab Fathul Wahab, sehingga banyak orang yang tidak tahu. Nah, makanya menurut saya bagus juga kalimat Gus Wahab, harus ada Nahdliyin yang ini PC ISNU-nya. Garapan pendidikan siswa yang pasca SMA ya udah garapannya ISNU. Ikatan Sarjana NU. Mana yang sarjana teknik, mana yang kedokteran, mana yang ekonomi, mana yang IT, ini. mana yang. Tetapi ketika ditanya, saya itu ketua ISNU pertama di Kabupaten Jombang, 2000 pertama loh ya, yang Mandegani, 2009 sampai 2012. Nah, sampai hari ini misalnya ketika saya tanya, berapa yang sudah jangankan program nih misalnya, ini sekaligus kritik secara internal ya. Iya. Kok ranting. Jadi MWC saja. Jadi pengurus yang ada di tingkatan kecamatan itu sudah sekitar 15 tahun ini juga belum digarap. Bagaimana kemudian ngomong-ngomong program itu. Ya. Jadi kalau mau ditata secara struktural menurut saya, karena ISNU, Pergunu, Muslimat, Fatayat, Ma'arif bagaimanapun juga adalah anak kandung PCNU. Tidak ada lisan kemudian tidak makar dan sebagainya, asalkan pokok-pokok program yang dicanangkan sebelum yang namanya konvercap, lalu kemudian dirakerkan dalam bentuk muskercap itu benar-benar memang akan menjawab apa yang menjadi pokok program usulan dari beberapa badan otonom, lajnah dan lembaga itu. Beberapa pokok yang menjadi kepentingan langsungnya, isu strategisnya. Isu strategisnya lembaga itu sendiri ya. Misalnya Ma'arif lah. Bagaimana kepala sekolah itu melihat soal-soal ini kan? Nah, misalnya Ma'arif ya, tidak hanya pendidik ya, di undang-undangnya itu baik Diknas maupun Kemenak selalu ngomongnya pendidik dan tendik. Jadi pendidik itu gurunya, tenaga pendidikan itu staf-stafnya. Jadi maksud saya peningkatan kapasitas di guru. Karena hari ini itu kita sudah dihadapkan pada society 540. Yang kena kemarin 4.0 aja belum selesai. Sekarang Jepang sudah menunjukkan society 540.
apa yang kemudian dicanangkan oleh NU di dalam menjelang Konvercap ini menjadi program 5 tahun ke depan. Dunianya sekarang sudah IT. Kalau nggak habis kita, pertanyaannya adalah pekerjaan ma'arif ini, gurunya, pendidiknya, karena yang harus diserap oleh murid ini adalah dari pendidik. Ya. Lalu kemudian bagaimana analisis tentang perkembangan buildingnya bangunan madrasah 441 yang masuk datanya ma'arif ini. Lalu kemudian bagaimana gurunya, bagaimana siswanya, bagaimana kemudian per lembaga ini harus punya keunikan sendiri, tidak harus disamakan. Oh ya enggak, dan harus kelihatan kuat gitu loh. Harus kelihatan begitu. kuat. Dan kuat tidak bisa kalau tidak didampingi secara intens. Iya, harus ma'arif harus bekerja untuk membangun analisisnya, saya kira dengan serius. Saya kira kita sedang, kalau Jombang 54 itu kelompok mereka, kelompok Minhum ya. Nah, saya kira kan kita sudah ketemu ya 54 yang menyebar di kecamatan ya. Baru-baru ya. Nah, yang apa itu? Penetrasi sekolah-sekolah baru. Saya pikir, saya ngomong sama teman-teman ya, saya teman-teman di luar itu ya sudah sekitar 4-3 tahun yang lalu karena intens diskusi. Iya, berarti kan, dan gerakannya memang masif. Nah, makanya berarti kita sebenarnya di kecamatan-kecamatan yang sekarang kelihatannya masih biasa-biasa, kira-kira 10 tahun yang lalu mereka juga akan 10 tahun yang lalu mereka mungkin baru 1, 2, 3. Maksudnya 10 tahun ke depan bisa juga kita akan keseok-seok lagi tuh Bung. Pasti kalau memang kita diam. Atau bergerak tapi tidak bisa merubah sehingga status kita sama dengan pergerakan itu diamnya. Ya. Itu karena tidak menyentuh bergerak tapi statusnya sama dengan diam. Iya. Ini keren. Yang bergerak mengatakan sama dengan diam. Bergerak ya bergerak. Iya, karena gerakan yang dilakukan itu kemudian tidak membawa manfaat bagi gerakan yang spasial. Iya, yang rutinan, yang tidak ada basis analisisnya. Kegiatan rutinan penting menurut saya. NU tidak hanya soal ngomong rutinitas tahlilan, istighatsah, lalu kemudian sholat berjamaah. Memang semuanya ada. Sholat jamaah itu 27 ganjarannya daripada yang lain. Bagus memang, dan itu harus diamalkan. Istighatsah bagus. Tahlilan bagus karena membangun budaya kerekatan dengan. Tetapi kemudian menjawab persoalan-persoalan. Tetapi sebenarnya ma'arif kan nggak hanya tahlilan harusnya. Ma'arif pekerjaannya yang mendampingi guru dan lembaga pendidikannya itu. Iya, maksudnya begitu kan. Iya, karena dinamika pergerakan pendidikan di lapangan itu setiap hari harus berubah secara internal. Apalagi kemudian ada percikan dari luar, hantaman-hantaman, apalagi itu kemudian harus selalu maju sesuai dengan perkembangan. Kalau ada hantaman, misalnya ini ada gerakan mereka membangun sekolah di sini, ya kita lawan, enggak jadi kayak produktif juga kadang-kadang ya. Lawanlah dengan program yang kuat juga. Karena pasti dong kalau keluarga nggak usah ngomong banyak-banyak di keluarga kita. Ketika kita tidak ngurusin anak kita, ketika tidak ngurusin keponakan kita, maka tidak haram juga ketika, saya bahasanya ekstrim loh ya, tidak haram juga ketika anak kita itu akan mencari bapak yang lain. Ya karena kita urusi mencari sekolah yang lain lah. Pasti dong. Masa bapak. Itu ilustrasi saja. Lalu kemudian ketika ada tetangga yang ngurusin anak kita yang tidak kita urusin, koar-koar. Ini itu nggak fair namanya. Iya, betul. Kan gitu. Begini, kalau mantan ini Dewan Pendidikan sama ISNU logik Pak, nggak fair namanya. Ya tapi ya, bagaimanapun poinnya saya kira itu Bung. Jadi kita mesti, kalau ini kita sedang tidak mau menjadi penanda, memang 10 tahun ke depan di kecamatan-kecamatan akan tiba-tiba kita sedang menghadapi soal yang sama ya, soal tiba-tiba mereka lebih moncer-moncer daripada kita ya. Saya tidak melihat mereka mau bergerak masif, mau apa. Silakan orang lain akan menangkap bahwa itu sebagai sebuah bagian dari lawan yang harus diperhitungkan. Ketika saya kemudian berpikir analisis tajam terhadap persoalan yang ada di rumah tangga saya, apa kira-kira minusnya, lalu akan saya jadikan sebagai nilai plus,
dari minus menjadi plus itu saya programkan 5 tahun. Kalau Bung Hasim ngomong 10 tahun ke depan, maka harus ada program yang strategis menjawab persoalan pendidikan yang ada di bawah naungan Nahdlatul Ulama, baik di sekolah madrasah maupun di pondok pesantren. Dibangunlah jaringannya itu. Ya, yang sedang kita bicarakan yang agak menjadi ruang publik kita tersedak itu kan di madrasah. Kalau di pondok kan kita punya citra yang lumayan baik lah. Nah, di sekolah ini kan kita setiap hari juga kita mulai tahu, misalnya sekolah SMA Maarif di Anjasmoro itu dulu besar sekali Bung, sekarang tinggal sedikit muridnya sudah mau mati. Bukan malu itu. Nah ya gimana Bung, malu ya sebenarnya malu nggak ya, kan kita nggak terlibat sangat, tapi kan ya sebagai bagian dari saya sebagai orang yang dilahirkan dari NU. Iya, saya harus klaim bahwa diri saya itu lahir dari rahim NU, gitu kan? Lahir dan besar dari rahim NU. Ya maka itu kalau ada informasi seperti itu bagian dari sebuah keresahan. Tetapi kan tidak cukup hanya resah, maka harus kita datangin. Dan itu tanggung jawab Ma'arif misalnya. Kalau memang dari awal mempunyai database yang bagus, misalnya dari 441 madrasah yang ada masuk database-nya, tinggal kemudian potret profile-nya sekolah itu mulai dari lembaganya, struktur yang ada di dalamnya, bagaimana kondisi bangunannya, kondisi siswanya, keunggulannya kayak apa. Persoalan yang dihadapi paling prioritas apa misalnya kan harus muncul, harus diketahui sehingga menjadi bidang garapnya. Gitu. Jadi kalau ada tamu dari luar yang bisa kita banggakan, miniatur NU di Kabupaten Jombang, soal lembaganya ini, soal pendidikan ini, soal ini. Barometer. Jadi kalau nggak, kecuali kalau di daerah lain nggak apa-apa. Bukan, maksud saya gini, Jombang itu adalah ibarat perut rahim, itu adalah lahirnya organisasi besar internasional Nahdlatul Ulama. Organisasi besar internasional yang unggul di dalam konsep besar organisasi. Di dalam Jombangnya ya kutunya kan kuat. Itu maksud saya. Kalau kemudian orang lain melirik ini tempat lahirnya, lalu kemudian tidak bisa jadikan contoh sebagai sebuah profil yang bagus. Tidak hanya malu, tapi terus kita nutupin wajah kita itu kan ngapain? Nah, maka kemudian menjadi penting. Ini kan Bung Hasim kalau tidak salah 1-2 hari depan itu akan ada resepsi besar di rumah besar NU Kabupaten Jombang. Kalau nggak salah konferensi kepengurusan Nahdlatul Ulama. Jadi kepengurusannya kalau menurut ADR itu kan 5 tahun. Jadi menurut saya ini menjadi momen yang sangat bagus menurut saya untuk korah-korah itu ya. Jadi korah-korah dalam artian kemudian melakukan evaluasi dari 5 tahun program ke belakang kayak apa. Dari evaluasi kemudian dilakukan refleksi hal yang masih minus kayak apa, dijadikan sebagai plus programnya kayak apa. Hal dianggap kemarin bagus kemudian dikembangkan lagi. Dengan tetap melihat bahwa tetangga kita, saya nggak mau lawan lah, tetangga kita di sana itu sudah mencoba untuk membuat gerakan yang dulu pernah dilakukan oleh NU. Nah, maka kemudian inovasi harus inovasi apa yang kemudian bisa dilakukan oleh NU sehingga bisa menyentuh kebutuhan basic need society masyarakat itu kayak apa, sehingga soal aspek pendampingan hukumnya, pendampingan soal kesehatan, pendampingan soal pendidikan dan soal ekonomi selesai. Bahwa kemudian istighosah, hal-hal yang bersifat dengan ubudiyah, rutinitas itu harus dilakukan, ya. Tetapi kalau kemudian kita tersandra hanya karena soal ubudiyah, ya nggak boleh dong. Ya itu masalahnya. Nggak boleh. Nah, saya kira sama Pak Nandar, saya sedang menandai konvercap besok itu. Ya, saya tidak tahu, kita tidak selalu berharap yang kuat, tapi ya kita tandai saja situasi objektifnya itu sebenarnya kita sedang ingin ada pergerakan gitu, ada pergerakan yang kuat. Ini bisa dianggap evaluasi, bisa dianggap misalnya ada pandangan persoalan yang harus dijawab gitu. Saya kira ya kita sama menjelang konvercap itu. Jadi kemarin kita sudah dengan Pak Udin, Pak Udin sebelumnya Pak Mufid, kira-kira masing-masing segmen saya kira menjadi unik ya. Misalnya bagaimana NU itu mengakuisisi problem hukum yang misalnya dia bisa hukum litigasi dan non litigasi.
gitu. Nah, misalnya persepsi tentang kemarin itu berkembang tentang orang di penjara itu tambah baik atau tambah buruk. Nah, kalau orang NU menganggap penjara itu tambah baik atau orang wajib dijerahkan lewat penjara itu kan salah. Nggak kontekstual. Dia bacanya kalau orang salah dipenjarakan itu nggak kontekstual. Kalau orang salah dipenjarakan itu tambah pintar melakukan kesalahan kan gitu, Bung. Kitabnya sudah harus digeser gitu. Konteksnya kan gitu. Orang kalau salah ya dihukum, tapi hukum kita ini kan hukum kolonial. Ya, hukum kolonial. Malah parah kan, malah kalau kemarin bisa nyopet, sekarang bisa malak. Besok lagi di penjara bisa ngerampok. Ya pilihannya ada dua. Ketika ada dua, maksudnya gini. Jadi ketika ada, karena memang tidak bisa kita generalisir. Pilihannya dua ketika orang masuk, naudzubillah, kita mudah-mudahan enggak kayak gitu. Lebih cerdas karena ada pendidikan di dalam ketika keluar itu ya. Loh iya kan kuliah tambah. Ya tetapi bagi orang-orang yang memang diberi fadl, keanugerahan minnah oleh Allah bahwa dia taubatan nasuha, tambah parah. Menyesali bahwa saya kemarin kayak cuma gini. Situasinya kan gak ada, itu gak ada gitu. Yang ada kan pelajaran. Iya, tanggung jawab NU di level apa ya? Kalau hukum itu di LBH NU. Untuk memberikan pendidikan kecerdasan soal hukum, soal yang kontekstual. Kira-kira itu. Termasuk kesadaran tadi itu. Jangan anak kita itu kita pikir lah di penjara tambah sadar. Ya nggak boleh. Boleh. Oke Pak Anwar, kita balik aja ke pendidikan. Ya. Jadi setelah itu MOVED juga sudah kita bicara hal-hal yang umum, tapi saya kira NU perlu ambil alih posisi persoalan itu gitu. Jangan ambil alih ya. Kalau ambil alih itu kayaknya itu bukan pekerjaan NU. Ini pekerjaan NU yang harus dilakukan. Berarti yang harus dilakukan. Pasti dong. Ambil tanggung jawab. Ya, itu maksud saya. Ini biar orang lain maknanya tidak multi tafsir. Iya, ambil tanggung jawab. Ya, itu saya. Supaya ini kita melihat itu NU sebagai barometer pendidikannya baik dan begitu kira-kira gitu. Betul. Jadi apa nih Bung? Kemudian yang paling kita kasih salam lah ya yang sudah bergabung gitu Bung. Ini ada yang bergabung juga nih. Ada, karena kan basisnya live ini Bung. Selamat malam untuk yang bergabung. Ya. Salam sejahtera, mudah-mudahan sehat semuanya. Mudah-mudahan sehat semuanya. Mudah-mudahan kita akan tersampaikan ya Bung ya. Pesannya. Ya Nabi itu kan ditugasi oleh Tuhan membawa pesan untuk disampaikan. Kira-kira gitu. Jadi, dan pesan itu harus sampai loh ya. Iya. Kalau nggak sampai dia dicopot jadi jabatannya lu iya dong. Iya betul. Jadi ada Mas Erwan, ada Mbak Susi. Selamat malam Mas Erwan, Mbak Susi, sehat selalu. Dan ada beberapa yang lain lah. Ya. Dan yang lain. Salam juga Mbak Susi, ini pasti dari Candi. Lama tak bersua aja. Iya. Oke Mas Nandar, kita kembali nih. Kalau kita lihat sebenarnya yang paling membuat kita itu menjadi hambatan terbesarnya kita itu untuk bergerak di dalam konsep tantangan pendidikan itu apa tuh Bung? Ini kan kita agak bolak-balik juga ya. Sebenarnya kita bicara soal peran Ma'arif itu kan sudah 20 tahun lalu Bung. Sudah pernah dibicarakan bareng itu ya. 20 tahun lalu bahwa kita sedang menghadapi soal yang kira-kira 20 tahun lalu itu kita sudah ngomong misalnya itu 10 tahun ke depan lembaga-lembaga yang bermunculan dengan berbeda aliran ini akan jauh lebih hebat karena dia membaca analisis kepentingan yang serius. Nah waktu itu kita kan bicara begitu. Nah hari ini sudah menjadi fakta, bahwa mereka nampaknya anak-anak NU itu sudah mulai mikir, kok tiba-tiba mikir sekolah ke situ gitu Bang. Iya. Dan kita masih belum juga di dalam track kendala terbesarnya apa toh kalau kita itu mau bergerak gitu. Nah, itu kan. Masa bergerak, Mas Nandar masih bilang bergerak tapi nampak tidak bergerak. Tapi ini gimana ini?
Gini Bang Hasim, ini sekitar 1-2 minggu yang lalu teman-teman dari sebelah utara itu ketika berdiri sebuah lembaga tingkat RA ya di Jombang Utara, dan itu banyak orang-orang yang jerit-jerit Nahdien yang menyekolahkan di situ. Lalu kemudian tetangganya keluar-keluar, hei banyak orang yang sekolah di situ, lalu nggak boleh sekolah di situ. Nah, apa cara yang dilakukan oleh mereka? Salah satunya masuknya gratis, lalu dikasih seragam, lalu kemudian ya yang namanya apa ya bahasanya misionaris ya, dakwah lah bahasanya. Dakwah. Ya memang itu cara-cara dakwah. Kalau kamu tidak bisa melakukan dakwah yang dibutuhkan oleh umat, kamu kemudian jangan melakukan kritik negatif terhadap orang lain. Malah ngenai balik lah. Itu maksud saya. Nah, ini real. Coba kawan-kawan bisa, teman-teman bisa cek di Jombang Utara. Nggak sampai berantas, nggak sampai melangkah berantas. Yang ada politisinya itu daerah NU yang hebat di situ. Yang ada politisinya juga. Saya mau ngomong kayak gitu nggak enak itu. Politisi apa petualang politik? Nggak usah dilanjutkan. Nah, maksud saya mencoba memberikan pemahaman kepada teman-teman itu yang fair. Jadi silakan orang mau melakukan gerakan apa, tapi kamu juga ketika mau mencoba untuk melakukan analisis mendalam terhadap kekuatan kelemahan kamu, lalu kemudian kamu mencoba memperbaiki dari kelemahan yang kamu anggap itu sebagai kelemahan, lakukan itu. Pasti umat itu akan melihat kok. Kita itu ibarat menjual jasa. Orang kalau mau ke rumah makan itu bisa jual menu makanannya. Iya, tapi berarti masalahnya apa? Masalahnya tidak fair itu sendiri. Satu soal approach, pendekatan. Pendekatan, nah ya. Apa ngomong saya pendekatan? Setengah bulan yang lalu, kalau tadi saya ngomong NU bagian utara, sekarang NU bagian kidul. Ada salah satu tokoh NU bagian kidul telepon saya. Gus, saya mau minta ketemu. Soal apa? Soal ini mau saya ngomong fair saja ya, karena ini ngomong di NU. Ini mau konvercap. Terus apa? Ini tiba-tiba di internal dan eksternal ramai ngomong konvercap, siapa yang mau jadi, sudah ada beberapa tokoh-tokoh yang masuk di MWC dan sebagainya. Saya itu aneh Gus. Kenapa anehnya? Ini tiba-tiba banyak ranting, banyak MWC yang mengklaim bahwa saya itu adalah tokohnya NU. Tetapi pada saat setiap hari mereka hanya tahlilan saja, tidak pernah menyentuh soal umat NU itu, soal kesejahteraannya kayak apa, pendidikannya kayak apa, ekonomi kayak apa, tiba-tiba kayak gitu. Bahkan warga ini bagian dari orang yang dekat dengan musola mana, itu nggak tahu nama musolanya apa, nggak tahu, tapi dia itu ketua ranting. Saya tanya kemudian, kamu saat itu menjadi warga, kamu itu tokoh loh ya, kamu tahu nggak dia ketua ranting? Saya juga nggak tahu, nah ini kan aneh gitu. Jadi maksud saya approach pendekatan, ya itu silaturahmi lah, nggak boleh kemudian yang jamaah merasa klaim itu bukan rois saya. Semono uga yang menjadi rois itu kan leadernya di ranting. Kamu kalau sudah menjadi ranting ya jangan kemudian pasang figura di foto di rumahnya, depannya medeni kucing, saya ketua ranting, ketua MBC. Nggak cukup hanya dengan itu, karena ada mandat dari Tuhan yang sudah dideklarasikan ketika kamu dibaiat di PCNU, kamu sebagai ketua MBC ketua ranting punya mandat 5 tahun misalnya. Punya mandat bekerja untuk tapi catatannya program-program linear yang dilakukan oleh PCNU di dalam muskercapnya harus jelas. Jadi turunannya itu adalah secara hierarkis. Pokok program 5 tahunnya PCNU diturunkan oleh MBC, diturunkan oleh ranting, diturunkan menjadi anak ranting, menjadi nyambung. Itu maksud saya. Maksudnya gitu ya. Iya. Tapi gimana? Termasuk Arif. Loh iya kan. Termasuk Arif terlanjutkan kalau Nahdlatul Ulama yang diklaim sebagai 80% jamaah di NU itu pendidikannya ditumplahkan di tubuhnya Ma'arif ya. Ketuanya itu teman saya. Ketuanya temanmu? Ya di NU temen ya saudara. Oh iya. Al-Hajj Kiai Haji Khazin. Oh iya. Teman baik. Bagus dia. Diajak ngomong kapan-kapan lah. Oh ya, bagus, pikiran juga bagus, orangnya cerdas dan sebagainya. Loh, tapi kok tadi gitu. Ya jangan kok gitu. Nah, itu coba ya bagian dari sebuah penilaian bahwa kemudian semuanya tidak ada yang sempurna, karena ada satu ungkapan bijak wise word di dalam ilmu balaghah itu, idza tammal amru bada naqsuhu. Ketika orang menjas bahwa itu sebuah kesempurnaan, pasti setelah dievaluasi ada kekurangan. Tetapi jangan kemudian kekurangan itu lebih banyak daripada kelebihannya. Balik lagi nih. Iya, enggak boleh. Terima kasih Pak Nandar. Terima kasih kembali. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tuanya siapa Sandar?